Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2, Nabila Syahputri, Rizky Anissa Arifin, dan Evivani Batwara akan menjelaskan tentang Edmodo, penggunaan Edmodo dalam pembelajaran. Pengertian Edmodo. Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran sosial untuk guru atau dosen, siswa atau mahasiswa, maupun untuk orang tua atau wali yang dikembangkan pada akhir 2008 oleh Nick Brown dan Jeff O'Hara yang merasakan kebutuhan untuk berkembang di lingkungan sekolah atau kampus untuk mencerminkan bahwa dunia yang semakin global dan terhubung, maka keduanya menciptakan sebuah alat atau aplikasi yang dapat menutup kesenjangan antara bagaimana siswa atau mahasiswa menjalani kehidupan mereka dan bagaimana mereka belajar di sekolah atau kampus. Pilihan fiturnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, I'm teacher untuk guru, I'm student untuk murid, I'm parents untuk orang tua, dan school and district untuk menghubungkan sekolah dengan Edmodo. Kelebihan Edmodo terbagi menjadi 4, yaitu pertama, orang tua dapat mengontrol hasil belajar siswa. Yang kedua, tidak sering error. Ketiga, dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Dan yang keempat, guru dan siswa tidak harus bertatap muka. Kekurangan Edmodo. Pertama, halaman masih berbentuk bahasa Inggris. Belum ada bahasa Indonesia, jadi harus terbiasa dengan bahasa Inggris. Yang kedua, memerlukan fasilitas internet yang memadai. Dan yang ketiga, membutuhkan kesadaran dari siswa agar aktif dalam belajar. Selanjutnya adalah manfaat Edmodo, di mana siswa bisa berinteraksi dalam pantauan gurunya. Tidak ada orang luar yang bisa masuk dan melihat kelas virtual yang dibuat oleh seorang guru tanpa mendapatkan kode. Guru bisa memulai pertanyaan, menaruh foto atau video, menaruh presentasi bahan ajar ke semua, dan bebas untuk diunduh oleh siswa dan dikomentari. Nah, murid bisa kembali kapan saja untuk mengulang materi yang diberikan gurunya, bahkan PR bisa diberikan melalui Edmodo. Murid juga bisa mengumpulkan PR-nya lewat Edmodo dan tinggal diunduh saja. Edmodo bisa dipadukan dengan situs lainnya seperti Wallwizard, Ghoster, dan lain sebagainya. Guru bisa menaruh nilai dan pekerjaan siswa sebagai acuan bagi siswa. Kelas virtual yang dibuat seorang guru tidak terbatas. Guru bisa menaruhkan bahan ajar untuk digunakan di angkatan atau tahun ajaran berikutnya. Nah, siswa bisa bekerja sama dengan siswa lain dalam grup kecil yang dibentuk oleh gurunya. Nah, Edmodo itu memungkinkan guru menaruh bahan ajar yang sangat berguna bagi siswa yang tidak masuk atau berhalangan saat melakukan tatap muka. Langsung saja kita masuk ke Edmodo dari Google. Kita klik bagian Edmodo. Berikut adalah tampilan Edmodo dari Google. Jika ingin mendaftar, maka kita dapat mengklik sign up. Jika sudah mendaftar, maka kita akan mengklik login. Nah, di sini ada tampilan sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai orang tua. Nah, saya akan masuk sebagai guru. Apabila kita telah mendaftar, maka kita login. Apabila kita belum mendaftar, maka akan kita klik sign up. Karena saya telah mendaftar sebelumnya, maka saya langsung saja masuk ke akun guru atau teachers. Nah, di sini itu email saya sudah tertera. Langsung saja kita klik login. Ini adalah tampilan awal Edmodo. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu pertama home, ada classes, kalender, discover, dan messenger. Nah, di home sendiri itu tampilannya seperti ini. Di sini ada profil, bisa kita tambahkan profil kita di sini. Nah, di sini ada kelas mana saja yang akan kita masuki. Kalau di sini saya cuma punya kelas pendidikan bisnis A, cuma satu kelas. Ini adalah tampilan kelas. Di sini saya cuma memegang satu kelas. Nah, jika ada kelas lain, maka akan bersebelahan atau tersusun di sini secara rapi.
Nah, selanjutnya dalam My Class itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu create a class, di mana kita membuat kelas baru. Selanjutnya itu adalah view archive class, kelas yang kita arsipkan atau berkas-berkas dari kelas tersebut. Dan yang ketiga join a class, di mana kita bergabung dengan kelas lain sebagai murid. Nah, yang selanjutnya adalah My Hashtag. Di sini kita dapat menggunakan beberapa hashtag yang populer untuk mempermudah kita dalam mencari pelajaran ataupun lainnya. Nah, di sini kita dapat menge-share sesuatu. Contohnya saja, saya buat di sini ucapan selamat pagi. Nah, sini kita dapat memilih siapa yang dapat melihat status kita tadi ya, baik guru yang berada di Edmodo ataupun seluruh orang yang mengakses Edmodo tersebut. Di sini pada bagian kelas ada 2 pilihan, yaitu tentang kelas manajemen. Ini berisi kelas. Yang kedua itu ada watch do, itu adalah tugas siswa. Di sini akan terlihat siapa yang sudah mengerjakan atau yang belum mengerjakan. Selanjutnya itu ada progres. Progres itu adalah nilai yang muncul setelah siswa mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada TR dan ada kuis juga. Nah, ada export. Nah, export ini akan menghubungkan nilai siswa itu ke Excel ya. Selanjutnya adalah discover. Nah, discover ini berisi tentang pemberitahuan langsung dari Edmodo, misalnya ada fitur terbaru atau apapun itu. Kita dapat melihatnya di discover. Nah, pada tampilan depan itu ada add from library, di mana disinilah tersimpan tugas kita, baik yang telah diberikan kepada siswa ataupun menyimpan dokumen-dokumen penting lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah messenger, di mana messenger ini kita bisa saling berkomunikasi baik sesama guru ataupun guru dengan siswa. Nah, di sini juga terdapat search, mencari apa yang kita perlukan untuk mempermudah kita. Di sebelah search terdapat notifikasi. Notifikasi itu pemberitahuan tentang apapun, baik siswa mengomentari yang dibuat guru ataupun menge-like, dan pemberitahuan lainnya seperti siswa telah mengumpulkan tugas, itu akan muncul di notifikasi. Nah, jika ingin membuat kelas baru, maka kita akan mengklik create a class. Di situ kita dapat membuat kelas baru seperti ini tampilannya. Kita isi yang tadi, maka kita akan ditampilkan seperti ini. Untuk menambahkan siswa, kita dapat add siswa, tambahkan siswa, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa langsung saja menambahkan siswa dengan mengklik invite. Nah, nanti setelah itu akan muncul kode. Nah, kode ini akan kita bagikan ke kelas yang akan kita ajarkan. Dan setelah itu down. Nah, akan terlihat tampil seperti ini. Ada 2 kelas sekarang, ada kelas pendidikan bisnis dan ada kelas manajemen. Nah, selanjutnya untuk membuat tugas ataupun kuis, kita dapat mengklik create. Nah, di dalam create ini terdapat assignment dan quiz, penugasan baru ataupun kuis. Kita dapat memilih salah satunya ataupun keduanya untuk diberikan tugas kepada siswa. Jika ingin memberikan tugas kepada siswa, maka tampilan seperti ini. Kita dapat mengisi tugas apa, instruksinya bagaimana, dan kita dapat menambahkan filenya, gambar ataupun link video. Nah, jika kita ingin membuat kuis, maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa tulis ini kuis apa, kuis keberapa, ataupun kuis tentang apa. Nah, selanjutnya. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Di sini ada multiple choice. Nah, pilihan bergandanya atau multiple choice itu bisa sampai ABCD atau ABCDE atau ABC saja. Nah, di situ ada penilaian juga atau points yang akan kita letak. Apabila 10 soal, maka satu soalnya mendapat nilai 10. Apabila 5 soal, maka satu soalnya mendapat nilai 20. Nah, pada tampilan ini saya telah memberi kata sambutan. Saya juga telah memasukkan absen untuk siswa, memberikan materi untuk siswa, memberikan tugas rutin, dan memberikan kuis untuk siswa.
Nah, kuis tersebut akan terlihat nilainya oleh kita secara langsung. Nah, siswa yang telah mengerjakan akan terlihat di sini. Nah, di sini ada 2 siswa yang telah mengerjakan dan mendapatkan nilai 60 keduanya. Di sini tampak ya diagramnya. Nah, di sini kita klik student, di sini akan nampak nilai siswa yaitu 60/100 karena saya membuat 5 soal kuis untuk dijawab siswa. Nah, kuis tersebut saya beri waktu 120 menit ya untuk mengerjakannya. Dan saya mengunci kuis tersebut. Apabila ada siswa yang terlambat, maka akan terlihat bahwasannya siswa tersebut terlambat. Nah, di sini saya telah memberikan tugas rutin, ada batas waktunya ya. Nah, di sini hanya 1 orang yang mengumpulkan. Langsung kita klik saja Nadila. Nah, di situ terdapat ya, terlihat jawaban yang telah dibuat oleh Nadila. Nah, di situ juga terdapat skor. Nah, itu nilai yang akan kita berikan total dan ada faktor penyimpannya. Dan di situ juga ada komentar ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwasannya sebelum memulai pelajaran saya telah memberi salam. Nah, salam pembukaan serta saya memberikan materi pembelajaran. Nah, setelah memberikan materi pembelajaran itu saya memberikan absen kepada siswa dan kemudian memberikan tugas rutin serta kuis. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh guru di dalam kelas Edmodo. Selanjutnya adalah membuka aplikasi Edmodo dengan handphone. Sebelumnya saya sudah mendaftar dengan email dan di sini saya sebagai siswa. Ini adalah tampilan awal dan guru memberikan salam dan memberikan materi. Kita dapat menjawab salam di kolom komentar. Guru juga memberikan absensi dan tugas rutin. Selanjutnya adalah tugas rutin yang saya telah kerjakan. Guru telah memberikan kuis untuk siswa dan semua tugas rutin dan kuis diberi batas waktu. Ini adalah kuis saya yang telah saya kerjakan dan mendapat nilai 60. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan kuis yang diberikan oleh guru tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang Edmodo sebagai siswa.